Sejarah navigasi juga merupakan sejarah bencana yang tak terhitung jumlahnya, berupa kecelakaan kapal dan kerugian dalam jumlah besar. Kisah-kisah tentang kapal hantu yang menakutkan, kendaraan para hantu yang berkelana sepanjang masa, misalnya legenda kapal layar jenis Flying Dutchman. Legenda itu pasti berasal dari peristiwa lenyapnya kapal-kapal secara misterius tanpa meninggalkan jejak ataupun sebab. Para pelaut Yunani masa lampau juga banyak bercerita tentang kapal-kapal misterius itu. Harapan memperoleh tempat berlindung di daratan sering kandas, seperti kapalnya sendiri ketika hanyut dan terdampar di batu karang. Perubahan-perubahan sifat laut itu sendirilah yang membuatnya menjadi amat misterius bagi para pencinta daratan. Bagaimana laut seperti itu bisa berubah jadi amat berbahaya? Help yourself so that you'll die in bed and not at sea. Lebih baik mati di laut daripada mati di tempat tidur. Begitu ungkapan tua para pelaut. Ungkapan yang bernada kepahlawanan itu tercermin dalam cara kerja para awak kapal di sebuah kapal tua. Mereka harus bekerja keras jika badai datang dalam cuaca gelap total. Cara kerja yang sulit dibayangkan pada masa sekarang. Memanjat jaringan tali yang amat tinggi pada siang hari di tengah amukan badai bukan merupakan tantangan. Tetapi pada malam hari pastilah merupakan sisaan berat yang tidak manusiawi. Sengatan angin menyebabkan para pelaut kehilangan indera perasa pada jari jemarinya. Membutuhkan jerih payah yang luar biasa untuk mencengkeram layar dengan kemungkinan jatuh ke geladak atau ke laut gelap yang dingin membeku. Dalam keadaan seperti itu, tiap awak tahu persis apa yang harus dilakukan karena deru angin dan goncangan yang ditimbulkannya membuat mereka tidak mungkin berbicara. Jala yang tergantung di tiang-tiang kapal dikenal sebagai penangkap tubuh. Apabila tidak berpegang dengan kuat pada saat laut mengangkat badan kapal, Anda bisa terhempas ke tiang-tiang kapal dan jaring bisa jadi hanya menangkap tubuh yang tak bernyawa. Right up to the beginning of the 20th century, whenever a ship sank in the colder latitudes, there were hardly ever any survivors. Few longboats were carried, and they were very difficult to let down in case of emergency. Even if the crew were able to avoid going down with the ship, the life-saving equipment was so deficient that they would probably die of exposure anyway. Sampai pada abad ke-20, apabila kapal tenggelam dalam cuaca dingin, hampir tak ada orang yang selamat. Perahu sekoci cuma sedikit dan amat sulit untuk diturunkan jika terjadi keadaan darurat. Penduduk di daratan umumnya tidak banyak menaruh perhatian pada kecelakaan kapal. Perhatian hanya datang dari mereka yang hidup dari laut. Setelah ada pelayaran kapal penumpang dan semakin banyak orang menyeberangi samudra, barulah kecelakaan kapal menarik perhatian umum.
The iceberg that ripped open the proudest ship of its age, the Orang harus diselamatkan. Gagasan upaya penyelamatan jiwa selalu berkaitan dengan keadaan yang sifatnya mendesak.